Oke, halo teman-teman. Balik lagi di review poster followers. Yang kemarin kita udah sempat review, kali ini episode kedua buat nge-review beberapa karya dari follower yang udah kirim ke kita. Oke, untuk karya yang pertama ini dari Kak Ricky Guswandi. Kak Ricky Guswandi ini bikin digital imaging. Ini tentang apa? Polar bear. Ini tentang beruang ya, beruang kutub ya. Kalau dari konsepnya udah oke. Dari bayangan, terus di sini ada gunung esnya juga buat melengkapin. Tapi di sini mungkin ada beberapa yang kayak mungkin sedikit kurang rapi aja sih. Di sini ada kaki beruangnya sama shadownya ini kayak terlalu kelihatan kurang real jadinya kalau di sini. Terus apa ya? Ini kayaknya saljunya ini terlalu ngeblur. Mungkin bisa ditambahin saljunya mungkin kayak agak di depan kamera gitu, ibaratnya view-nya lebih dekat jadinya ada kelihatan saljunya gitu sih. Kalau secara keseluruhan oke sih. Oke, untuk dari karyanya Kak Ricky, ini Kak Ricky Guswandi, dari keseluruhan aku kasih nilai 7,9 deh. Untuk karya pertama milik Mas Ricky Guswandi, dia bikin manipulasi foto. Jadi konsepnya ini beruang di kutub gitu ya. Kalau menurut aku secara konsep sudah bagus, cuman dalam apa ya, dari objek belakangnya, seharusnya objek yang belakang seperti gunung itu kalau emang ingin ditambahi itu lebih kabur karena kan objeknya jauh dari objek yang ada di depan. Konsepnya manipulasi foto itu kalau yang di belakang tuh harusnya agak lebih kabur atau lebih terang kayak gitu. Tapi secara teknik, penguasaan teknik dalam digital imaging sudah cukup bagus. Jadi secara keseluruhan mungkin saya bisa kasih nilai 8 untuk karya dari Mas Ricky Guswandi ini. Bagus. Oke, karya yang kedua sama dari Kak Ricky Guswandi juga. Ini Kak Ricky Guswandi masih bikin poster digital imaging. Ini tentang apa nih? Off-road ya. Ini dari konsepnya kalau konsepnya udah oke banget. Terus di sini ada mobil, ada pasir, terus ada bulan, ada langitnya udah oke. Tapi bulannya kayaknya terlalu kurang nyambung sih kayaknya. Kurang bagus aja gitu. Kalau dilihat di pojokan terus terlalu gede dan apa ya, kurang oke. Mungkin lebih dijauhin aja mending bulannya. Terus ditambahin mungkin cahaya bulannya kayak menyinari gitu. Ada cahayanya di bulannya. Kalau untuk tipografinya mungkin ini kayak kurang mungkin judulnya mungkin pilih tipografi yang lebih ini kayak ada teksturnya gitu ya. Mending yang solid aja, mending nggak usah yang ada tekstur gini tapi tipografinya kayak bold gitu. Terus sama yang di bawahnya juga ini mungkin lebih diatur aja sih, kayak jarak antar teksnya kayak ini terlalu mepet gitu Kak. Oke, kalau keseluruhan ini 7,5 sih. Oke, mantap Kak. Oke, selanjutnya masih karya milik Mas Ricky Guswandi, konsepnya manipulasi foto. Di sini konsepnya truk di gurun gitu. Kalau menurut aku ini sudah cukup bagus. Dalam catatannya highlight kayak pencahayaan sudah bagus. Jadi dia ambil pencahayaan dari sisi kiri, kemudian yang dapat highlight cahaya itu juga bagian sisi kiri di truknya itu sudah cukup bagus. Dalam arti yang sebelah kanannya agak gelapan. Nah, teknik-teknik seperti ini sebenarnya sudah cukup dimiliki atau sudah ada di manipulasi foto seperti ini. Kemudian yang ada di bagian atas bulannya itu mungkin bisa lebih sedikit dikaburkan karena ini kan konsepnya
hitam ya, mungkin kayak bulannya nggak terlalu kelihatan atau gimana, jadi bisa dikurangin saturasinya kayak gitu. Secara keseluruhan teknik manipulasi fotonya sudah cukup bagus, jadi untuk nilai di poster milik karya Ricky Guswandi ini saya bisa kasih nilai 9 lah dari sebelumnya kayak gitu. Kemudian untuk tipografinya saya suka pemilihan font atau typeface-nya, cuman kayaknya terlalu nanggung gitu loh. Ada objek yang berbeda dari teks yang lainnya, yaitu objek root-nya gitu. Kayaknya cukup disamakan aja, nggak usah dibikin berbeda. Itu kesannya jadi lebih apa ya, tidak konsisten kayak gitu sih. Jadi secara keseluruhan sudah cukup oke. Cuma catatan kecil aja di bagian fontnya, itu aja. Ini dari Kak Ricky Guswandi lagi. Kak Ricky Guswandi ini bikin poster, ini postingan sosial media ya. Ini buat acara promo makanan. Kalau dari konsepnya mungkin udah oke, tapi mungkin yang lebih diperhatiin di sini kayak penggunaan aset makanan. Mungkin kalau view-nya ke atas, mungkin background-nya bisa disesuaikan yang lebih oke lagi. Kalau di sini kan kayak terlalu bertabrakan antara background dan view makanannya, yang view-nya ibaratnya dari atas. Terus sama ini tiba-tiba es teh atau apa ini kayak minumannya view-nya dari samping, jadinya kurang oke aja buat dilihat. Terus sama mungkin tipografinya mungkin terlalu terlalu bertumpuk-tumpuk sih, karena kayak di sini kelihatan kurang white space-nya, kayak jadinya terlalu numpuk dan kelihatan banyak gitu. Mending bisa dirapiin lagi mungkin buat Kak Ricky ini. Nggak apa-apa sebenarnya kalau kayak hari itu lebih dikecilin, tapi yang penting jelas aja buat dibaca. Kalau kayak gini kayaknya orang-orang terlalu bingung mana yang harus dibaca duluan, kayak gitu sih. Kalau dari keseluruhan oke. Nih aku kasih nilai 7. Oke, semangat Kak Ricky Guswandi, mantap. Karya milik Mas Ricky Guswandi lagi tentang poster Jumat Berkah kayak gitu. Kalau dari aku di awal ini mungkin terlalu rame ya posternya. Dia gunain teksnya terlalu tebel. Kalau memang informasinya banyak, cukup salah satu misal kayak sub headline atau body text-nya itu ukurannya kecil gitu loh. Jadi yang besar cukup headline-nya aja. Di sini yang spesial promo sinergitas TNI Polri itu bisa besar. Cuman kalau yang menu-menu varian bebasnya ini seperti miso dan teh obeng ini bisa lebih kecil gitu loh. Dan juga keterangan tanggal pelaksanaan acara ini bisa agak dikecilin lagi supaya masih ada space atau ruang gitu loh. Jadi ketika orang membaca itu dia tahu urutannya yang harus dibaca itu mana. Yang pertama mungkin headline, kemudian ada promo, kemudian tanggal pelaksanaan acara ini kapan kayak gitu. Jadi itu tercipta hierarkis atau pas orang membaca lebih enak gitu. Oke, yang terakhir ini dari Kak Fatih. Kak Fatih ini bikin apa ini? Poster ya? Ini kayak poster potential we could be anything. Ini kayak ini apa nih? Ya kalau dari eksekusinya mungkin udah oke buat Kak Fatih, tapi dari konsepnya mungkin lebih dimatangin lagi nih Kak Fatih. Soalnya di sini kayak kalau kita bikin poster itu kan tujuannya supaya orang ngerti apa yang kita sampaikan di posternya gitu. Dan kan kayaknya kalau di sini orang pas ngelihat posternya Kak Fatih itu kayak ini poster apa sih gitu. Apakah ini tentang ramal kayak, soalnya di sini kan ada tangan kayak meramal bola-bola cahaya gitu. Mungkin konsepnya lebih dimantengin lagi sih. Kalau buat eksekusi dan lain-lain mungkin sudah oke, buat Kak Fatih udah cukup oke, tapi itu konsepnya lebih dimantengin supaya orang bisa paham nih ini posternya tujuannya buat apa gitu. Oke, kalau buat nilainya 7,5 sih. Oke. Mungkin tipografi dan lain-lainnya lebih diperbaiki juga buat Kak Fatih. Semangat Kak Fatih. Thank you. Ini manipulasi foto atau
poster abstrak aja sih sebenarnya. Kalau menurut aku nggak terlalu tahu atau paham konsepnya, tapi secara visual menurut aku masih kurang jelas yang pengen dimaksud itu tentang apa gitu kan. Jadi kalau dilihat-lihat nih kan posternya kayak semacam apa orbs, kemudian ada tangan yang mengelilingi kayak gitu, mungkin kesannya kayak meramal atau gimana gitu ya kan. Tapi headline-nya ini adalah potensial we could be anything gitu loh. Jadi mungkin aku nangkapnya ini sebuah potensi yang kita bisa jadi siapapun gitu. Secara konsep mungkin bagus, tapi secara orang nangkep poster ini sesuai maksudnya itu masih belum jelas gitu. Jadi pemilihan ilustrasi yang menggambarkan itu harus lebih sesuai dan lebih tepat gitu sih menurut aku. Itu aja poster-posternya. Oh ya, untuk Mas Fatih ini mungkin secara keseluruhan nilainya aku kasih 7 lah gitu ya kan, karena kurang di pemilihan ilustrasinya aja kayak gitu. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton videonya, video review kita kali ini. Buat teman-teman yang mau di-review juga hasil karya desainnya, mungkin bisa langsung aja kirim ke DM Instagramnya Sekolah Desain di @sekolahdesain_id. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah mau di-review desainnya. Mungkin ini hasil reviewnya bisa jadi perbaikan buat teman-teman. Terus jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Sekolah Desain. Thank you.